welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan crypto, make sure hit subscribe buttonnya. Dan jangan lupa untuk leave your likes kalau misalnya kalian suka dengan kontennya. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang XRP. Sebetulnya ini adalah pembahasan dari beberapa hari yang lalu. Sempat saya upload mungkin sekitaran 4 hari yang lalu kalau nggak salah teman-teman. Jadi pada 4 hari yang lalu itu saya ngebahas tentang potential XRP untuk terjadi pullback atau koreksi ya, karena dia membentuk pattern rising wedge pattern, dan ini adalah merupakan pattern bearish yang manakala kalau misalkan dia terjadi breakout teman-teman, kita berpotensi ngelihat dia kembali turun ke bawah. Dan sebenarnya level target daripada rising wedge pattern itu kecenderungannya adalah di level bottomnya ini teman-teman. Nah, tapi luckily kita lihat di sini ya, maksudnya kalau berdasarkan time frame 1 hari, kita itu ada analisis menggunakan juga ini ya, Fibonacci retracement, dan kalian bisa lihat gitu ya, kondisi Fibonacci retracementnya itu di kisaran level 50% itu berada di angka kurang lebih 0,5758 dolar. Sehingga ketika kemarin kita ngetes atau turun, kita sempat ketahan di kisaran level tersebut teman-teman. Dan yang luar biasa menariknya justru si market ini membuat semacam pattern inverse head and shoulders teman-teman, dimana level ini adalah level neckline-nya, dan saat ini sudah terbreakout teman-teman ya. Market sudah terbreakout dengan successful dan juga dia sudah retest teman-teman, sehingga kita lihat di sini ada potensi bagi XRP untuk meneruskan penguatan dalam time frame yang lebih kecil. Nah, cuman teman-teman perlu diperhatikan juga bahwa XRP ini sedikit banyak pergerakannya saat ini masih terdampak oleh si Bitcoin ya. Dan kalau misalkan lihat dari pergerakan Bitcoin, kita ada potensi untuk pullback dulu atau koreksi dulu pada pergerakan hari ini. Dan oleh karena itu, sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin akan saya highlight di sini teman-teman, bahwa di sini pertama kita membentuk pattern head and shoulders, dan ini inverse head and shoulders ya teman-teman. Ya, jadi ini adalah headnya, kemudian ini adalah shouldersnya teman-teman. Kurang lebih seperti itu, oke? Dan yang menariknya lagi teman-teman, kalau misalkan kita zoom in lagi, kalian juga bisa lihat di sini terbentuk semacam inverse head and shoulders lagi teman-teman. Nah, cuman biasanya sih nggak terlalu valid karena dasarnya itu kita datang dari uptrend teman-teman ya. Biasanya inverse head and shoulders itu adalah suatu kondisi pembalikan arah dari penurunan yang signifikan. Sebagai contoh yang ini gitu. Kenapa ini menjadi valid? Karena satu teman-teman, sebenarnya logic di balik inverse head and shoulders itu adalah proses pembalikan arah ya, dimana sebelumnya dia create low, terus lower low, higher low, lower high, terus lower low, tapi di sini dia nggak lower high dan malah berubah jadi higher low teman-teman. Nah, proses inilah ya perubahan tren yang terjadi, dan ini yang dikatakan sebagai proses yang valid gitu. Nah, kalau sekarang kondisinya kan memang kita sekarang sudah dalam memasuki istilahnya minor uptrend teman-teman. Jadi dia create ini pun sebetulnya menurut saya nggak terlalu valid. Tapi let's say kita gunakan ini, maka kita bisa juga untuk pakai ini untuk mengukur kondisi pergerakan daripada si XRP ini teman-teman. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengukur berdasarkan panjangnya head ke neckline-nya kita, dan ini berada di kisaran kurang lebih level ini teman-teman ya, dari breakout-nya ya. Seandainya dia successfully breakout, saat ini sih saya nggak consider ini udah breakout karena kita langsung kembali ke dalam teman-teman. Dan kalau misalkan sudah breakout, then targetnya at least kita akan ngejar XRP itu mungkin akan ngetes si level resistance yang ada di sini teman-teman. Oke? Ini adalah level resistance yang berpotensi menahan pergerakan XRP untuk menguat lebih jauh. Sementara ini yang perlu kita perhatikan levelnya, oke? Dan itu berada di kisaran kurang lebih level 0,688 dolar, teman-teman. Sebenarnya yang lebih saya khawatirkan itu adalah kondisi di sebelah sini teman-teman ya, dimana si market ini membentuk semacam rising wedge pattern juga ya, di luar daripada si neckline yang kita bicarakan dari tadi teman-teman. Kalau misalkan terbentuk rising wedge pattern, maka ada potensi kita ngelihat XRP breaknya ke bawah dan dia malah kembali terkoreksi lagi teman-teman, atau ngetes level yang terakhirnya gitu. Nah, itu sementara untuk time frame yang 1 jam kurang lebih ya. Sorry, ini saya munculkan kembali. Ini ada level resistance-nya. Lalu untuk head and shoulders-nya sementara akan saya hilangkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan dari yang ini teman-teman, atau dari head yang ini ketemu dengan neckline yang ini teman-teman, dan kita bisa ukur juga ya menggunakan ini pada saat dia breakout di sini, maka targetnya diekspektasi di kisaran kurang lebih 0,66 dolar teman-teman. Oke. Nah, itu sementara untuk si XRP dari time frame 1 jam.
Kita akan coba lihat dari time frame 4 jamnya. Nah, untuk time frame 4 jamnya sendiri, di sini ada kemungkinan kita membentuk symmetrical triangle teman-teman ya, dimana ini adalah bottom of triangle-nya atau support triangle-nya, di atasnya ini berpotensi seperti ini teman-teman. Tapi ini kan belum terkonfirmasi, iya, karena ini sifatnya saya terus terang masih asumsi aja, diambil dari mana, berdasarkan ini teman-teman. Sorry, ini saya kecilin dulu biar lebih enak lihatnya. Ini kedua aja, kemudian ini jadi 2 juga. Nah, kalau misalnya kalian lihat teman-teman di sini, ini kan semacam ini ya. Ini kan sebenarnya di sini ada exponential moving average 55 teman-teman, dan ini di time frame 4 jam. Artinya ada potensi ini menjadi level resistance kita nih teman-teman. Ya, kalau misalkan demikian, maka sebelum kita mencapai level $0,668 ini teman-teman, kita berpotensi akan tertahan terlebih dahulu di kisaran level ini, karena dalam 1 jam 14 menit lagi itu akan closing candle 4 jam. Dan kalau misalkan membentuk seperti ini, maka kita ngelihat adanya rejection atau decline terhadap level resistance di kisaran level ini teman-teman, dan itu berarti berada di kisaran kurang lebih ya $0,66 lah ya, atau $0,66 lah kurang lebih, menjadi level resistance kita saat ini. Dan jikalau kita successfully breakout daripada pergerakan symmetrical triangle ini, dan kita akan ngetes level ini dulu ya, $0,688, barulah kalau misalkan dia successful close di atas level ini, maka skenario berikutnya berpotensi ngejar ke level ini. Oke teman-teman, nah so far seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah jika yang terjadi adalah breakout ke bawah ya, pada saat breakout ke bawah, maka kita akan berpotensi ngelihat XRP akan ngetes level $0,57 lagi teman-teman, dimana ini adalah level Fibonacci 50% yang perlu kita perhatikan. Oke, kurang lebih seperti itu gambaran sementara teman-teman dari time frame 4 jam. Lalu untuk daily-nya saya akan review sedikit tentang exponential lagi, tentang Elliott Wave Theory ya teman-teman, dimana kita bergerak di dalam pergerakan wave seperti ini teman-teman. Ini adalah wave 3-nya dia yang terakhir, oke. Dan sebelumnya kalian bisa lihat ya, ini adalah wave 2-nya, wave 1-nya, lalu ini wave 2, ini wave 3, dan ini potensi menjadi wave 4. Ini yang sebenarnya kita harapkan bisa terjadi terhadap si XRP saat ini teman-teman. Kalau memang ini adalah wave 4-nya dia, maka ini kan sudah bottom nih wave 4-nya. Berarti kan next-nya itu kan adalah wave 5 teman-teman. Nah, untuk wave 5-nya sendiri kita bisa ukur dengan panjang dari wave 3 ini ketemu wave 4, dan itu berarti setidak-tidaknya XRP itu akan kembali menguat at least sampai kisaran level $0,28 ya. Kalau misalkan berdasarkan Elliott Wave Theory sih, at least dia akan ngejar ke level 161,8% dari Fibonacci extension, dan itu berarti di kisaran $4,5 teman-teman. Itu untuk potensi wave 5-nya. Saat ini kita ngelihat di sini memang ada potensi yang cukup oke, dimana kalau misalkan teman-teman perhatikan, saya ada menggunakan indikator MACD ya teman-teman. Nah, si MACD-nya ini menunjukkan positive divergence teman-teman, dari pergerakan yang ini ketemu dengan yang ini, which means kalau misalkan saat ini kita lihat kondisi terakhir itu kan seperti ini teman-teman ya, yaitu penurunan. Kita malah meng-create yang namanya lower low di level ini, sementara untuk MACD-nya dia create higher low teman-teman, dan saat ini sudah mulai menunjukkan adanya indikasi positif ya. Manakala kalau misalkan ini memang benar-benar skenario yang bisa terjadi, maka kita bisa lihat XRP itu benar-benar akan bottoming di kisaran level ini teman-teman. Oke, so far itu dulu yang akan saya sampaikan dari time frame weekly. Untuk time frame daily, untuk weekly time frame sendiri kita bisa lihat di sini teman-teman ya, bahwa si closing daripada XRP ini good newsnya adalah kita close di atas exponential moving average 55. Level 50% atau $0,61 ini officially menjadi support kita yang cukup kuat, karena ini juga sebelumnya adalah resistance dari pergerakan yang terakhir di sini teman-teman. Nah, yang kita inginkan bagi XRP adalah close di atas level ini sampai pekan depan teman-teman. Maka ada potensi kita akan melihat XRP mungkin dia akan terkonsolidasi dulu di antara exponential moving average di 21 dan yang 55 teman-teman. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan seputaran XRP. Jika kalian suka dengan video ini, leave your thumbs up, jangan lupa subscribe, dan I'll see you guys again in the next video. Thank you for watching. Cheers.